kemarin-kemarin itu kan Bulog belinya beras. Ya. Nah, intinya kalau menurut saya nih ya, ini jawaban singkatnya adalah Presiden udah kasih tita jelas, Pak Menteri udah kasih tita jelas, diterjemahkan oleh Bulog, dirut, perintah ke lapangan jelas. Oke. Nah sehingga anak-anak atau pasukan kita, Bulog kita ini dalam nyerap gabah, itu ngerti apa yang harus mereka lakukan. Nah, ditopang sama aturan sudah jelas, anggaran sudah ada, jadi nggak ada lagi alasan. Dan so far, ini mereka sampai tidur-tidur di sawah loh. Oh ya? Iya, iya, untuk nyerap gabah ini mereka sampai tidur di sawah, nungguin muatan di ini. Jadi betul-betul bukan lagi di gudang kemudian orang datang, tapi orang Bulog yang datang ke sawah-sawah. Jemput bola. Iya, iya, iya. Kita ada rice milling seperti ini di Bulog, kita ada 10 unit. Oh. 10 unit. Dan dirasa kurang, ini kita lagi ngitung kira-kira kebutuhannya untuk, kan gini, panen ini kan berulang. Nah, kita ingin lagi hitung betul, kita lagi ngajuin ke Presiden, siapa tahu nanti unitnya mesti ditambah gitu ya, atau pengeringnya mesti ditambah, sayurnya mesti ditambah. Karena kita ingin betul-betul memastikan bahwa panenannya banyak dan panenan itu diserap dengan baik gitu loh. Iya, karena memang potensinya kita itu cukup besar ya. Ya. Kalau sekarang surplus artinya ke depan insya Allah yakin bahwa jumlah serapannya juga akan terus Iya, iya, karena kalau ini kan dukung ekonomi. kita surplus nih. Bahkan kabarnya kita ada dilirik nih sama sejumlah negara. Betul, jadi karena kita surplus, kita tidak impor nih Mbak. Itu beberapa negara yang biasanya kita ngimpor dari negara itu. Ya ada komplainan lah gitu. Biasanya kan langganan kita selalu impor nih. Tapi keran impor kita tutup nih. Kita tutup. Kita betul-betul nggak. Nanti Mbak bisa cek harga beras dunia itu turun drastis. Ya. Karena pelanggan terbesarnya nggak impor lagi. Jadi segitunya gitu. Nah, ini apa nih Pak? Ini namanya pecah kulit. Oh. Jadi kan gabah itu kan dipecah kulit dulu. Setelah dipecah kulit baru digiling lagi gitu. Oke. Jadi proses penggilingannya Mas beberapa kali ya? Iya dong, iya dong. Jadi nanti dia pecah kulit, setelah pecah kulit digiling lagi. Setelah digiling nanti terakhir ada kayak semacam polishing, jadi dipersantai lah. Karena orang Indonesia tuh, ibu-ibu tuh kalau beli beras kan bukan lapar peta, jadi lihat yang cantik kan. Betul. Padahal sebetulnya kalau dimasak sama aja. Sama aja. Saya nanti di situ jadi namanya beras premium, beras medium itu dari jumlah panahannya. Oke. Ya, tangan. Oke, memang selama ini kita impor gitu ya. Tiba-tiba kita bisa tutup keran impor dan bahkan kita surplus itu ada strategi khusus nggak sih sebenarnya? Ada. Tentu saja ada. Jadi gini Mbak, aku mau cerita agak panjang dikit. Jadi pernah saya mungkin jadi wakil menteri 2 bulan saya kunjungan ke daerah. Terus tanpa sengaja ada yang usul atau komplain gitu. Ya. Saya kasih nomor telepon. Nomor telepon saya kalau ada apa-apa hubungi nomor 0811 sekian. Sekian. Ya. Saya pikir ya nanti tinggal saya edit lah di sosmed saya. Ternyata ada petani yang dia ngerekam pidato saya kemudian jadi viral. Jadi dalam semalam aku dapat adalah kali 30.000 WA ya. Aduan semua. Semua aduan semua ya. Ada yang nyari jodoh, ada yang nyari pekerjaan macam-macam lah. Cuman dari situ aku akhirnya ngerti secara statistik dari semua WA yang aduan pertanian tuh masalah 4. Satu, mereka butuh bibit yang baik, butuh pupuk yang cukup, butuh pengairan atau irigasi. Yang keempat nih, kalau panen, dia minta harganya nggak boleh nyapa. Nah, jadi sekarang ini Mbak, kenapa kita sekarang produksinya besar? Itu kita di pertanian, kita nyiapin bibit dengan kualitas yang tersertifikasi baik, yang sekarang ditanam oleh para petani. Pupuk yang tadinya 4,7 juta, ini sekarang kebutuhannya sudah dipenuhi semua 9,5 juta. Jadi udah 2 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Jadi secara volume pupuk udah besar. Irigasi yang paling penting kan pas musim kemarau. Nah, pas musim kemarau itu kita bagi pompa. Jadi kalau ada sungai air mengalir, kita bagi 70.000 pompa di tahun 2024. Hingga di bulan-bulan musim kemarau itu
petani tetap bisa nanam gitu. Nah yang ketiga, pas panen dibeli harga sudah ditentukan HPP-nya 6.500 gabahnya oleh Pak Presiden. Bulog beli 6.500 dan juga pedagang swasta juga harus membeli gabah di 6.500. Nah, dengan dibeli 6.500 itu pendapatan petaninya nambah. Naik. Karena nambah, dia semangat tanam lagi. Betul. Itu penting. Jadi 4 faktor ini kita udah penuhi. Oke. Nah sehingga produktivitas kemarin BPS kan kita kan nggak nyatet ya. Kalau panen itu kan yang nyatet BPS ya. Nah BPS bilang di kuartal pertama ini Indonesia surplus atau produksi padi atau beras kita, produksi beras kita itu naik 51% dibanding tahun 2024. Jagung itu naik 39%, hampir 40% dibanding periode sebelum. Jadi hasil panenan kita ini naik sangat Terus meningkat ya. Makanya pantas saja kemudian Presiden Prabowo Subianto ini sangat mengapresiasi capaian yang dilakukan. Gini, panenan banyak ini prestasi, tapi kalau nggak kita kelola dengan benar nih, serapannya nggak kita kelola dengan benar, harga nggak kita atur dengan benar, itu petaninya demoralisasi, nanti dia tidak semanan lagi. Iya, pantas saja ya. Jadi nggak kaget juga sampai ada slogannya loh, Mas. Ya. Dwi Tunggal Swasembada Pangan Amran Sudaryono. Nah, saya mau minta tanggapannya nih dari Mas Wamen. Tapi usai jeda berikut, Mas Wamen, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Kalau kan orang banyak kan nggak usah menteri sama wakilnya, kadang kan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur kan kadang suka ada, jangan suka ada hal-hal yang memicu ketidakharmonisan kan. Kalau aku prinsipnya gini, prinsipnya itu adalah wakil, prinsip saya wakil itu adalah anak buah komandan. Oke. Nah jadi prinsip saya begitu. Jadi bagi saya Pak Menteri itu adalah pimpinan saya. Sehingga pada saat saya ditunjuk kemudian dilantik jadi wakil menteri, hal pertama yang saya sampaikan adalah saya menghadap Pak Menteri. Saya sampaikan, lapor Pak, saya adalah wakil Bapak. Kesuksesan saya adalah mensukseskan Bapak. Jadi clear di situ. Sehingga apapun policy Bapak, apapun keputusan Bapak, saya ikut. Jadi kita nih Jadi sifatnya satu visi ya. iya dong, nggak boleh. Tetap satu kepala nih. Nah, dan orang kan merasa wakil ini kita pergi ke Wageningen yang disebut sebagai Universitas Agriculture University terbaik di dunia. Kalau urusan perberasan, teknologi Indonesia lebih baik daripada mereka. Ya dong, karena mereka kan tidak meriset beras. Iya. Kalau riset benih beras terbaik, benih beras yang bisa tumbuh di air payau, beras yang bisa gabah atau padi yang bisa tumbuh di lahan kering, lahan basah, lahan yang kebanjiran, Indonesia. itu Indonesia. Nah, Belanda itu advance di hortikultura, di buah, sayur, kemudian bunga. Selain itu ya teknologi pembibitan perbenihannya dia yang advance. Dan juga bioteknologi dan seterusnya. Jadi mereka advance di situ. Kenapa? Karena memang gini, Belanda kan dia meneliti tentang kebelandaannya dan keeropaannya. Iya. Nah, kalau Indonesia ya kita meneliti tentang kebutuhan dasar orang Indonesia, perberasan dan perjaguan. So far perberasan kita nggak kalah Oke. Jadi di situ. kalau Satu kesimpulan di situ, sehingga kita belajar di Belanda, belajar di universitas terbaik itu dari sisi misalnya nyari benih yang bagus, nyari benih sawit yang bagus, kopi yang bagus, cari benih tomat, kemudian timun dan lain-lain, itu dia bisa. Kemudian atau misalnya bioteknologi, bagaimana dari satu pohon sawit misalnya, atau satu pohon kopi, satu pohon karet yang bagus, itu di bioteknologi, jadi tidak nunggu bijinya, tapi dari sel sama dari genomnya itu bisa diatur. Nah itu mereka udah advance. Oke. Nah itu yang kita pengen belajar lebih di sana. Dari semua pencapaian ini, pastinya masih ada nih tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi, khususnya ini buat petani. Mungkin bisa dari aspek teknologi atau mungkin distribusi pupuk. Nah, apa yang perlu kayaknya ke depan ini jadi perhatian juga? Jadi gini Mbak, intinya kan Bulog gitu ya. Bulog itu adalah arms dari pemerintah kita, tangan kepanjangan tangan pemerintah.
motonya atau sifatnya satu aja. Semua gabah dan jagung yang tidak bisa diserap oleh pasar, negara hadir melalui Bulog menyerapnya. Oke. Jadi untuk juga mungkin pemirsa juga ketahui bahwa bukan kemudian semua panenan itu dibeli Bulog. Jadi nggak mungkin Bulog beli semua panenan. Dengan Bulog sekarang punya serapan lebih dari 2 juta ton, ditambah yang disimpan di gudang Bulog sudah lebih dari 3,7 juta ton yang sudah tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin secara statistik, secara persentase baru 10-an% dari total panenan yang nasional kita yang kita miliki. panen, yang kita ambil gitu. Jadi tidak semua, belum semua panenan itu kemudian kita. Jadi kalau ada kita serap sampai dengan detik ini 2.100.000, Ya. panenan secara nasional kita sebetulnya itu 21 juta. Oh. Nah, kemana yang sisanya, Sisanya, 60% betul. itu diserap pasar.